Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya. Pada pagi ini kita masih diberi keimanan sehat, iman panjang umur dan iman Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah pengajian ahad pagi yang disampaikan oleh Ustaz Susanto. Salawat dan salam terkirim kepada baginda besar kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Semoga di akhir nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menunjukkan waktu, untuk masih waktu kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Susanto. Terima kasih buat taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Alhamdulillah, para asatidz yang saya hormati dan penjamaah Masjid Al-Madinah yang saya hormati. Alhamdulillah, atas perkenan Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan. Utama adalah nikmat yang terbesar dalam diri kita adalah nikmat dicintai Allah, nikmat kita dekat dengan Allah, qarib ilallah. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Tanpa nikmat itu maka hampalah hidup kita. Tidak ada rasa, hampalah. Kalau makan itu tidak ada garamnya, ya, tidak ada rasa, dan tidak nikmat dalam beribadah. Kalau kita diberikan kecintaannya, keridhoannya, insya Allah akan memberikan kepada kita kenikmatan di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya hormati dan saya banggakan, pada sekian kalinya saya menyampaikan kajian tauhid yang dimana membahas kitab Tauhid Wahami. Hanya ini yang saya tahu dan saya pernah belajar. Kemudian Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, ya, ini kitabnya. Ya Allah, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberikan satu pemahaman yang benar terhadap tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwa tauhid adalah fundament, ya, sangat mendasar sekali di dalam mendasari ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang masyru'iyah,
ibadah yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Allah dan Rasul ini menjadi penting dalam keyakinan keberagaman kita. Kita tidak cukup mengimani Allah saja, tapi mengimani Nabi Muhammad SAW juga sebuah kewajiban bagi kita. Jadi sesuatu yang harus ada setelah Allah, Nabi Muhammad SAW. Allah wa Rasul. Gak boleh dipisah-pisahkan. Harga mati ya, iman pada Allah dan Rasulnya, sebagaimana terumuskan dalam rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada apa? Iya, kepada para rasulnya, pada kitab-kitabnya, kepada malaikat. Ya, semua itu adalah rumusan yang harga mati yang harus kita yakini. Tidak boleh kita tidak yakini. Kemudian yakin dengan adanya neraka, kemudian surga. An-naru haqqun wal jannatu haqqun. Itu kalau kita tidak imani, batal iman kita. Sebagaimana sholat, tauhid atau akidah ini bisa batal ya, tatkala kita mensyirikatkan Allah dan sesuatu yang lain, itu bisa menjadi batal. Itu penyembahan kepada selain Allah dilakukan, maka kita menjadi batal iman kita, Islam kita. Ibadah yang tanpa dasar tauhid maka tidaklah diterima, karena dasar ibadah itu pertama adalah beriman dulu pada Allah. Gak mungkin kalau tidak beriman. Beriman kepada Allah, kemudian tata caranya atau kaifiatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bolehlah kita mengarang-arang ibadah. Ibadah itu adalah masru'iyah yang disyariatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Ini menjadi pengetahuan yang sangat penting buat kita. Di dalam kitab yang pertama, yaitu pengantar yang usul salasa, kita temukan di situ bahwa Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini tidak dibiarkan begitu saja, tapi Allah memberikan guidance, arahan, petunjuk, yakni Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Ini menjadi satu hal petunjuk yang penting, arahan yang penting buat kita di dalam menjalani kehidupan kita sampai akhir nanti. Manusia ini untuk apa hidupnya, untuk melakukan apa dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummah rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Di dalam setiap umat Allah utus rasul sebagai satu arahan buat umat manusia supaya menyembah kepada Allah saja dan mengingkari taghut. Taghut itu bisa berupa benda yang kita yakini, yang kita sembah, itu bisa menjadi taghut. Kemudian juga kita harus berhati-hati terhadap sesembahan selain Allah yang di sekitar masyarakat kita ini masih ada. Yakin dengan ajimat, yakin dengan benda-benda tertentu dan semisalnya. Ini harus hati-hati bahwa benda itu memiliki kekuatan, memiliki pengaruh dalam hidup kita. Di dalam Islam, di ajaran Islam ini kita berdoa langsung
Kalau kita minta doa seorang yang soleh tidak mengapa. Tapi kalau kita meminta-minta sesuatu keberkahan, ya dari kuburan, dari pohon-pohon besar, dari benda-benda yang dikatakan keramat, itu adalah sangat salah. Kita masuk ke dalam perbuatan musyrik. Bapak tauhid kita siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah yang telah langsung berucap atau berdialog dengan Allah di Bukit Tursina. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajarkan kepada kita tentang tauhid. Setiap para nabi dan rasul itu mengajarkan tentang ketauhidan dalam setiap masa. Dalam setiap kurun waktu manusia mengalami kerusakan keyakinan. Diawali dengan masa Nabi Nuh alaihissalam. Telah terjadi penyimpangan akidah. Nah, Allah turunkan Rasul agar manusia itu tetap dalam satu kondisi ketauhidan. Ini penting buat kita. Sejak Muhammad ini sudah ribuan tahun, 1500 tahun ya kalau tidak salah, meninggalkan kita, bisa terjadi pemahaman-pemahaman yang mengarah kepada kemusyrikan itu muncul kembali. Kita harus hati-hati lagi, harus waspada terhadap keyakinan penyembahan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul. Di dalam usul salasah, selain Allah memberikan guide-nya dengan Quran dan As-Sunnah, Allah kita diperintahkan juga harus tiap ibadah itu berdasarkan tauhid. Karena kalau tidak berdasarkan tauhid, kita bisa menjadi rusak. Ya. Dengan cara apalah kita? Pertama, dalam kitab usul salasah itu ada 3 aspek yang kita yakini. Ketiga aspek itu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Kita sebagai seorang muslim meyakini tentang, kita hendaklah mengenal Allah, meyakini Allah, ma'rifat kepada Allah, ma'rifatul Rasul, kemudian ma'rifatul din, mengenal ajaran Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal Allah itu ada dalam satu ayat katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, pelajarilah, kajilah untuk mentauhidkan Allah itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka belajarlah tentang tauhid. Tanpa belajar kita tidak mengerti tauhid dengan benar. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah hanya mengampuni dosa-dosa selain syirik.
maka waspadalah terhadap dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dan di dalam setiap umat itu Allah menurunkan Rasul sebagai penjelas, sebagai bayan kepada tauhid. Sejak Nabi Ibrahim lah ketauhidan ini kita pahami bahwa Tuhan itu bukanlah langit, bukanlah bintang, bulan, matahari, tapi Tuhan itu adalah sesuatu yang menguasai itu semua, yang menguasai langit, menguasai alam semesta, menguasai bulan, bintang, dan sebagainya. Kata Nabi Ibrahim, itulah yang saya sembah. Karena kalau menyembah bintang itu hanya ada pada malam hari, kalau matahari itu hanya ada pada siang hari. Nah, ini harus kita, dengan logika kita juga kita pelajari bahwa mengenal Allah itu ma'rifat kepada Allah melalui ayat-ayat Quran, informasinya, kemudian melalui alam semesta dan diri kita. Diri kita ini rumit benar. Syaraf-syaraf ini miliaran syaraf, syaraf mata, kemudian otak kita ini rumit sekali. Kemudian di dalam perut kita juga ini fungsi usus, fungsi ginjal, fungsi hati, paru dan sebagainya. Itu semua kita terbatas sekali pengetahuannya. Sangat rumit sekali. Kita bisa bergerak begini ini. Kalau orang kena stroke kan, kalau berat dia nggak bisa bergerak kan? Karena ada gangguan penyumbatan pembuluh darah. Alhamdulillah Allah kasih, Allah menyarham, Allah menyembuhkan penyakit saya. Jadi yang lebih fatal itu nggak bisa bergerak, kemudian otak ini nggak berfungsi dengan baik dan benar. Kalau komputer itu udah jadi kena virus ya, rat nggak ada gambarnya, nggak ada otaknya terganggu. Ya, Pak Tarno alhamdulillah membantu saya ngangkat itu ke rumah sakit. Itu saya masih sadar kalau saya masih batang otak saya masih berfungsi alhamdulillah. Cuman saya tidak kuat untuk jalan. Yang kemarin itu adalah vertigo. Vertigo itu kalau jalan itu nggak bisa kita. Jalan itu muter. Jadi kita nggak bisa mampu dah sebagai manusia, tidak memiliki kemampuan yang untuk melawan itu semua. Kenikmatan itu dari Allah SWT. Nafas kita, gerak jantung kita, dan kita harus semuanya itu ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb penguasa seluruh sekali. Makanya kita sebagai manusia yang bersyukur itu adalah menjalani segala apa yang telah Allah perintahkan dan Rasulnya kepada kita. Ya. Ini saudara kita ada namanya Pak Delemo, itu belum bisa bangun. Ya, ada tetangga kita yang belum bangun sampai belum bisa bergerak dengan ya Pak. Nah itu kita harus bandingkan dengan itu kita yang sehat.
Jadi kesehatan itu jangan disia-siakan dengan bermaksiat pada Allah, berbuat dosa pada Allah maksudnya. Bersyukur itu adalah beribadah pada Allah, sholat, zakat, puasa, ya, kalau punya dana umroh, jangan ditunda-tunda. Memang setan itu selalu membisikkan kita untuk kita ini terpuruk, jatuh. Ngapain sih sholat? Apa sih gunanya sholat? Itu setan. Kemudian apa sih kita bersaudara? Udah berantem aja, pada nggak akur gitu. Itu setan. Nggak dimanapun, nggak di masjid, nggak di organisasi pemerintahan semua. Setan itu selalu menghembuskan permusuhan, kebencian, ya. Itu setan itu. Nah, ini kita harus waspada dengan pintu-pintu setan ini masuk. Jadi kalau kita sakit baru terasalah nikmat sehat. Sakit itu dalam hidup ini adalah ujian. Ujian itu kalau kita bisa menghadapinya dengan baik, dengan iman dan ridha, insya Allah itu akan memberikan keuntungan besar buat kita. Kita menjadi kembali pada Allah, tidak terpuruk untuk tidak beribadah. Baiklah. Jadi yang harus kita pertama pahami adalah kata-kata Imam Syafi'i mengatakan al ilmu qablal qawli wal amal. Masih ingat kan kata-kata Imam Syafi'i? Al ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Jadi kalau kita mau bicara suatu kajian, ilmu dan sebagainya, ya kita memiliki ilmu itu, kita dapatkan informasi yang lengkap tentang suatu ilmu itu, baru kita bisa sampaikan. Kemudian kita pernah mengamaliyahkan. Hidup kita ini sangat bergantung kepada Allah. Kalau Allah benci kepada kita, kita tidak bisa bergerak ini. Kita tidak bisa berpikir. Karena Allah begitu besar sayangnya kepada hambanya. Yang ngaco aja, yang brengsek aja diberi sama Allah. Orang-orang yang bermaksiat coba badannya kekar-kekar kuat kan, bisa mukulin orang, bisa berbuat zalim pada orang. Itu orang yang bermaksiatnya masih Allah kasih, masa kita orang masih ibadah, masih bersyukur pada Allah. Tanda syukur kita adalah beribadah. Itu aja. Masih beribadah, masih berzikir. Zikir, apalah zikir, istighfar, apa saja. Yang mengenal Allah itu informasinya melalui Al-Quran, kemudian alam semesta, serta diri kita. Man arufa robbahu nafsahu fakut arofa robbah. Barang siapa mengenal dirinya dengan baik, mempelajari, oh saya pagi ini dibangunkan oleh Allah dengan ucapan apa? Kalau bangun dari tidur ucapannya apa? Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sabtu kemarin pimpinan saya yang sering keluar masuk rumah sakit meninggal dunia siang Sabtu. Itu pimpinan saya atau saya bekerja, dan itu udah sering keluar masuk rumah sakit. Biar duitnya banyak nggak bisa menolong. Kalau sudah waktunya, kalau jemput, kalau sudah dianggap
waktunya, cukup amalnya, dipanggil lah. Ya. Setiap kita ini nggak ada yang bisa abadi, dunia ini nggak ada yang abadi. Kekayaan, jabatan, nggak ada yang abadi. Marilah kita sandarkan hidup kita pada Allah. Itu tauhid itu. Mau susah, mau senang, kita sandarkan hidup kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah memberikan keberkahan pada kita. Yang penting menyikapinya ini dengan benar. Kita belajar terus. Kalau kita tidak sering masuk ke majelis taklim, majelis ilmu, tidak berkomunitas dengan orang-orang yang soleh, rusak kita. Kita cepat rusak, keimanan makin menipis. Bertemu dengan orang-orang soleh aja kita masih bisa diganggu terus oleh setan. Karena setan itu ada yang berupa manusia, ya, berupa manusia yang masuk kepada diri manusia. Yuk kita nggak usah ngaji aja lah, kita begini-begini aja lah, malu lah belajar begini, malas belajar dengan tidur. Ulama terdahulu tidurnya itu kurang, nulis kitab, baca kitab, kemudian mendatangi setiap ulama tertentu yang memiliki suatu ilmu. Kita belajar aja, tinggal duduk mendengarkan aja susah. Itu setan, kerjanya begitu. Setiap kita mengalami itu gangguan setan itu. Malas belajar. Di kuping kita ini dengerinnya yang lain aja, bukan ceramah. Kalau dengerin ceramah malas. Itu hati-hati itu setan. Kalau dengerin ceramah malas. Bawaannya kita emosi aja, mau gambar orang aja, itu udah ada setan itu masuk dalam diri kita. Senggol sedikit marah. Ini kalau belajar begini. Jadi ada dua ya pendekatan kita berma'rifatullah. Apa? Pertama, melalui ayat-ayat Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian kedua, bisa dilihat dari alam semesta, terjadinya siang dan malam. Itu adalah bukti adanya Allah. Malam dan siang, terjadinya bencana dan sebagainya, terjadinya kita diuji sakit, diuji senang, semuanya itu ujian. Senang juga ujian, bukan sakit aja. Kita bergelimang harta, mudah mencarinya, itu ujian juga. Tapi kalau kita tidak bersolat, tidak berpuasa, itu namanya istidraj. Kalau kita diberikan kemudahan, kesehatan, bisa saja nggak sholat sehat, nggak sholat kuat. Lama-lama yang fatal itu ada lupa, lalai dengan pemberian Allah ini. Ya. Saya itu sangat mengikuti atasan saya itu. Berapa kali ke rumahnya nengok, kemudian juga di rumah sakit, dan dia menasihati saya, jaga kesehatan. Saya kena juga ya. Dia itu sampai cuci darah, ginjalnya udah rusak karena konsumsi obat begitu banyak. Duit sih gampang, banyak, jabat. Nah kalau kita susah.
Tapi nggak bisa menyelamatkan kita harta. Mau banyaknya kayak apapun, harta itu nggak bisa memberikan kesembuhan kalau Allah tidak menakdirkan kesembuhan. Jadi kita bagaimana harusnya dekat kepada Allah, karib kepada Allah. Nah, itu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ini juga yang perlu kita waspadai dan terdapat di dalam diri kita manusia. Hawa nafsu itu Allah berikan pada diri kita. Hawa nafsu yang baik, yang terpuji, dan hawa nafsu yang buruk. Kalaulah kita jauh dari Allah, maka nafsu yang buruk itulah yang terus dibisikkan setan. Malas beribadah, malas belajar, masa bodoh dengan perbuatan baik, itu nafsu. Kita ini diberikan Allah itu hawa nafsu. Cuman kita harus mengembangkan hawa nafsu yang mahmudah, yang terpuji, sabar, lemah lembut, suka menolong, sangat sangat empati dengan kesulitan orang, empati dengan kebutuhan orang. Ya kalau kita punya lebih harta ya kita misalnya ya adalah saudara kita yang ahli mengendalikan mobil gitu. Ada orang sakit bawa, jangan didiemin aja. Ya orang sakit ya, itu menolong namanya. Punya mobil, pinjamkan mobilnya, menolong itu. Yang untuk rumah sakit aja, nggak jalan-jalan. Ke rumah sakit, walaupun di Citama ditolak suruh pindah lagi. Itu saya ngalami dulu kan. Pak Tado udah nganter ke Citama, nggak ada kamar, repot ya. Kamar begitu baik, hari biasa, bukan musim COVID atau apa, susah juga kamar. Akhirnya nge-grab lagi ke Cibinong. Anak saya juga begitu, ngalami. Semua itu adalah ujian. Dan kita harus hadapi itu dengan lapang dada, ya, dan ridho. Jangan sampai kita nggak ridho, orang udah sakit kemana nggak ridho. Kita udah sakit ya jalani kehidupan. Kalau di Cibinong, rumah sakit Cibinong itu langsung ditangani itu di UGD. Walaupun dapat kamarnya lama, bisa hampir setengah hari baru dapat kamar. Ya. Maka bapak-bapak yang diberikan kesehatan itu, manfaatkan kesehatan itu untuk ibadah pada Allah. Ternyata persoalan ibadah itu tidak semata-mata vertikal, hanya ibadah pada Allah saja, tapi Rasulullah memberikan satu guidance buat kita, berupaya untuk mengimbangi rasa syukur itu dengan ibadah sosial. Misalnya membantu orang kesulitan, ya. Misalnya kita mau punya mobil dipinjamkan untuk ke rumah sakit, ya.
Itulah sangat penting, ibadah yang besar itu. Memberi makan orang yang kelaparan. Itu kalau memberi makan orang kelaparan itu besar nilainya. Tapi bukan berarti sholat gak penting, penting sekali. Sholat itu adalah menghubungkan kita kepada Allah. Kalau kita adalah sholat ya repot, nggak ada artinya. Sholat ibadah itu ada segmen-segmen dalam ajaran Islam yang semuanya itu bernilai ibadah. Ya, bersedekah, membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau kita tidak mampu ya nggak bisa. Menolong diri kita aja nggak bisa, gimana membantu yang lain? Ya Pak Pri. Sempatkanlah kita kalau selagi muda, selagi kuat, sehat, punya rezeki untuk beribadah ke Al-Haramain. Insya Allah itu harapan niatan kita semua. Karena di sana itu ibadahnya pahalanya lebih besar. Masjid Al-Madinah. Di Madinah itu kalau kita sholat di masjidnya sekian derajat. Di Mekah demikian. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah sempat ke Al-Haramain. Ya. Di Masjid Al-Madinah dan Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita bisa dan Allah sempatkan kita berkekuatan, kesehatan dan uang yang cukup. Ya. Tapi nggak mesti menggunakan uang, ada aja namanya kalau sudah panggilan itu Allah mengongkosi kita juga bisa. Nikmat yang terbesar itu Allah mengongkosi kita tanpa kita mencari uang. Jadi dua aspek untuk mengenal Allah, pelajari diri kita yang begitu rumit syaratnya. Ya. Ini nggak bisa digerakkan tangan kalau kita terganggu pembuluh darah. Ya. Yang paling fatal itu lupa, kita nggak tahu apa-apa. Maka saya berdoa, ya Allah janganlah hapus ilmu itu dari diri saya. Alhamdulillah Allah masih menjaga chip saya. Kalau dalam komputer itu ada chip ya, ayat-ayat yang pernah dihafal, ya, ilmu yang pernah dipelajari. Nah, ini Allah jaga itu dengan rasa syukur. Masih mengenal Pak Irwani, nah kenal, masih melihat Pak Irwani, Pak Ustadz Ali masih. Ya, masa-masa kita membangun dakwah di sini, ya, bangun masjid, kemudian masyarakat kita antusias dengan pembangunan masjid dan sebagainya. Pak Tarno pernah menjadi ya mengurus masjid ini. Jadi kita belajar dari diri kita. Setelah bangun tidur kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Wa ilaihi nusur itu adalah optimisme kita bekerja, beraktivitas. Setelah kita bangun beraktivitas ibadah, tidak kosong. Baik ibadah sosial maupun ibadah mahbah. Yang hubungan vertikal kita kepada Allah maupun hubungan horizontal. Hubungan horizontal juga kaitannya dengan ibadah. Karena banyak hadis-hadis tentang akhlak itu dikaitkan dengan keimanan kita. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarahu.
barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Hormatilah. Kemudian min husnil mar'i tarkuhu mana ya'ni. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan kita nimbrung-nimbrung hal yang tidak bermanfaat, nimbrung-nimbrung yang bukan urusan kita, itu jangan. Setiap kita punya takaran rezeki dari Allah masing-masing. Gak usah turut campur. Takarannya udah masing-masing Allah berikan pada kita. Kita mesti bersyukur. Dan kita membina, menata diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Semua ini adalah fana dan kita akan kembali kepadanya. Saya sebetulnya agak masih terganggu ini emosional saya, karena saya buka-buka WA itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu masuk rumah sakitnya ada kabar juga. Kemudian saya agak terlambat pas mendengar kabar meninggal. Bahwa kalau saya memahami kehidupan begitu aja, akhirnya mati juga. Mati fisik kita ya. Ingat, fisik kita yang mati, yang rusak. Ruh kita tidak. Ruh kita disimpan, pegang Allah dalam kekuasaan. Ruh kita ini abadi karena dari Allah. Min ruhi. Ya. Jadi fisik kita aja yang rusak. Tapi orang-orang yang khusus, yang spesial, tertentu. Saya pernah lihat itu fotonya. Saya meluah alam sawab ya. Imam Samudra itu masih utuh. Foto mayatnya itu, jenazah. Dan bagus sekali merah. Alhamdulillah. Imam Samudra. Yang kita mungkin sebagian orang nih kita anggap jelek, berbuat salah dan sebagainya, tapi beliau jasadnya tidak membusuk juga. Kemudian Mbah Maimun, nah itu juga jasadnya masih utuh. Maka kita apa dalam hidup ini? Mendekati Al-Quran, mendekati kebaikan-kebaikan terus. Ya kalau yang spesial begitu, yang mujahid, yang ibadahnya amalan tertentu, itu tidak rusak, tidak dimakan bumi jasad. Ya kita berharap seperti itu. Ya. Dan yang menemani kita di dalam kubur apa? Yang menemani kita di dalam kubur. Hah? Amal yang baik. Berupa apa itu amal itu? Baca Al-Quran, sholat, sedekah, saum, puasa, ya. Berbuat baik sama orang. Tidaklah ada benci dalam hati kita. Gilal lilladzina amanu. Di antara orang-orang beriman itu tidak ada gilal, tidak ada kebencian, tidak ada ketidaksukaan dan sebagainya. Plong, memberi maaf, suka memberi maaf. Wa'afina anin nas. Ini penting buat hidup kita. Jadi barengilah perbuatan sholat kita dengan perbuatan sosial kita yang baik. Itu ada hadis ya, hadis Nabi itu berupa adab-adab akhlaknya. Akhlak itu kita pelajari dari hadis-hadis Nabi. Kalau kita berjalan kemudian ada hal yang mengganggu keselamatan orang lain, kita singkirkan duri,
ya, sehingga orang lain tidak celaka. Ya. Itu juga ibadah. Ya, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Tadi pertanyaannya itu apa? Hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu bisa juga. Hati-hati kita. Jangan memperturutkan hawa nafsu buruk. Sakwa sangka, benci, dendam, itu hawa nafsu kita yang buruk. Itu harus kita cegah sedemikian rupa dan supaya lebih kepada hawa nafsu yang baik yang kita kembangkan. Dendam itu jatuh ke syirik. Dendam itu akhlak aja, tidak syirik. Dendam itu perbuatan nggak berakhlak Nabi, itu nggak berakhlak Islami namanya. Dan itu perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa. Benci, sakwa sangka. Solusinya bagaimana? Ya jangan dendam, kita harus memaafkan. Karena ada hadisnya. Hadisnya ada. Khairun nas anfa'uhum linnas wa afinas. Ini memaafkan kesalahan orang lain. Jangan ditumpuk di dalam diri kita. Lepas. Kita harus merelakan, mendoakan orang lain, itu ada ibadah. Ya kita hidup ini biasalah ada pernik-pernik masalah gitu, tapi kita harus bisa memanagenya sehingga itu tidak menjadi suatu keburukan di dalam diri kita. Itu menyangkut masalah adab, akhlak. Jadi kalau kita rajin sholat harus rajin pula berbuat baik, bukannya justru kita ya, masa bodoh dengan tetangga, masa bodoh dengan orang lain. Jangan kalau anak-anak lu gue gitu, jangan. Atau lu tidak bisa berbuat apa-apa, kita jangan sampai begitu. Ya. Saling membantu, tahu dia dalam ajaran Islam. Di dalam satu ayat kan dikatakan ayatnya saya agak lupa. Ta'awuniyah, saling tolong menolong. Jangan bertolong-tolonglah kamu dalam perbuatan buruk. Ini kita nih mengajak yang lain nih teman-temannya, benci dia aja, dia mah begini begitu. Nah, itu nggak boleh. Kita mengajak orang untuk membenci seseorang, itu nggak boleh. Ngajak-ngajak orang, lu kali, ya. itu bercanda ya. Janganlah perbuatan buruk itu kita kembangkan sampai lagi mengajak-ajak orang untuk membenci seseorang. Kalaulah kita sudah ke masjid, udah bagus buat diri kita, jangan suka menilai orang. Bisa jadi orang itu lebih baik dari kita nanti, karena kehidupan akhir kita tidak tahu siapa yang akhir kehidupannya bagus, ya. Nah kita aja tidak mengerti kok Imam Samudra bisa menjadi bagus begitu. Yang banyak orang pandang ini musuh negara begini, tapi kok bagus di hadapan Allah. Nggak busuk jenazah, mukanya dibuka bagus. Udah nggak musuh negara. Jadi janganlah kita menyangka orang begini jelek. Bisa jadi dia akhir kehidupannya lebih baik. Seperti saya
kan nggak tahu akhir kehidupannya gimana. Jangan sampai dah kalau mantan ustadz itu jangan sampai, mantan preman iya, mantan ustadz jangan. Harus kebaikan itulah yang kita terus temukan dalam hidup. Sekarang sudah 58 tahun ya Pak ya, kita 58 tahun. Tinggal di sini udah 20 tahun. Dari zamannya gak punya apa-apa, dikasih dari Allah punya apa-apa. Itu harus bersyukur. Jadi pelajari diri kita, pelajari alam semesta ini. Ya. Terjadinya malam dan siang, ada matahari, ada bulan kalau malam, kelihatan ada bintang memintang. Kemudian ada susah, ada senang. Ya, kehidupan kita itu Allah yang mengaturnya. Makanya hadis-hadis Nabi itu kita baca sebagai bentuk takdibiah kita ya, yang mengajari kita adab, akhlak. Kita rajin sholat udah nggak usah, kenapa sudah nggak sholat begini, jangan, ntar jadi jelek diri kita. Oh dia begini begitu, nggak usah. Kita doakan aja supaya bisa sholat ke masjid. Nah, ini yang penting untuk menghindari kita itu dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Karena dalam satu ayat dikatakan inna ba'duz zanni ismun wa la tajassasu wala yaktab ba'dun ba'd. Jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain, jangan kita kayak penyidik kita mencari-cari kekurangan orang lain, nggak usah. Udah buat urus diri kita sampai hari akhir hayat kita. Karena banyak yang gaib yang tidak diketahui oleh kita sendiri tentang ilmu, tentang kebaikan, tentang apapun, kita terbataskan. Kalau kita hindari ya adab-adab ini, yang saya juga masih belajar ya, jangan merasa lebih pintar, lebih berilmu, lebih pandai dan sebagainya. Ya kita harus tawadhu, kita harus bisa jadi orang lain ada kelebihan dari kita. Ini hawa nafsu kita, setan yang ganggu kita, yang mengganggu kita ini setan. Jam berapa? Jam 6. Cukup ya. Baiklah Bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan tausiah pagi hari ini memberi satu titik pencerahan buat kita lebih baik lagi beribadah kepada Allah. Itulah kita orang yang selalu bersyukur pada Allah, dan kita harus bersabar atas ujiannya, dan kita juga tetap terus berzikir mengingat kepada Allah untuk menjaga hubungan kita kepada Allah. Termasuk sholat itu zikir ya, sholat. Kemudian ditanamkan dalam diri kita ini niatan yang baik. Kalaulah kita sudah menyiapkan uang yang uang, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, itu sekali aja dalam hidup kita. Kalau yang saat ini belum kelihatan duitnya, berdoa saja mendapatkan diongkosi orang.
Banyak itu yang beribadah kayak begitu, nggak punya duit tapi bisa ke Mekah ya. Itu kerja Allah, biar Allah bekerja, kita berzikir aja terus. Sering sebut, saya diajarin sama orang kantor, kalau Pak Santo mau ke Mekah sering sebut labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Jangan kalau kita sudah diberi kesempatan oleh Allah, udah punya uang, kita mundur, repot lagi kita. Untuk kedepannya apakah bisa atau enggak, Allahu a'lam. Masih hidup atau enggak, nah itu persoalannya kan. Mumpung masih diberi kekuatan, kesehatan, dana yang cukup, rindulah kita kepada Masjidil Haram, Ka'bah dan Madinah ya. Nggak usah berkecil hati ya, nggak lagi belum kelihatan duitnya. Bisa jadi kalau kita berharap berzikir terus diongkosi orang, ya padahal diongkosi anaknya, diongkosi ya orang kaya yang dermawan dan sebagainya. Ya, banyak yang itu kejadian-kejadian begitu ya. Kita jangan mengecilkan orang. Ya kalau Allah izinkan, Allah tanggapi doa dan zikirnya insyaallah. Ya, karena itu panggilan siapapun bisa. Tidak mesti orang kaya, tidak mesti menjadi kaya. Beribadah itu tidak menunggu kaya untuk umroh atau haji. Ya. Dari saya cukup sekian. Kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kehidupan ini adalah misteri yang harus kita amati pergerakannya dan kita cermati sehingga kita menjadi dekat kepada Allah. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Susanto. Semoga menjadi pembelajaran diri untuk bekal kita di dunia maupun akhirat. Untuk itu marilah sama-sama kita membacakan Tiratul Majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.